Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, saya mau tanya ini terkait hitungan weton. Nah, dari beberapa kalangan itu ada yang mempercayai biasanya perhitungan pernikahan dia menggunakan hitungan weton. Dan sebagian kalangan pula ada yang tidak percaya, tidak menggunakan hitungan weton. Ada pernikahan, memulai usaha, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hitungan weton ini menurut sudut pandang santri? Mohon penjelasannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Weton ini adat atau pengertian atau wawas ilmu yang sangat kuno, ilmu budaya Jawa, bagian dari kasanah budaya Jawa ya memang seringnya itu kan bertentangan dengan kaum santri ya. Jadi terutama santri yang milionya itu yang pondok pesantren yang syariahnya kuat, orang gagas weton ya. Terus ada sebagian lagi yang setiap melakukan pernikahan atau memulai usaha itu malah kiainya jagoan ngitung gitu. Jadi masyarakat ini kadang-kadang ya sedikit gaduh ya, sedikit gaduh. Tapi hal seperti ini karena ini sangat kuno sekali. Ini nanti berkaitan dengan sejarah weton ya, atau sejarah atau masalah sifat-sifat dasar manusia. Nah, weton sendiri itu ada dari kalangan para spiritual Jawa itu kan. Kalau ditelusuri itu kan sebenarnya berdasarkan titen. Ya. Jadi orang Jawa itu sangat teliti, sangat titen. Ya, suara ini gak gangguan. Kalau misalnya hitungan Kliwon itu sifatnya begini. Ya. Itu sejak zaman dulu ya. Jadi saya tak bahas masalah pertama kali ya. Kita kan tidak tahu weton itu ada sejak tahun berapa ya toh. Kemudian ada yang pelopornya siapa? Ya mungkin ada yang mengatakan resi ini, tapi kan sulit ditelusuri ya. Ya apa? Zaman Nabi Adam ya sudah ada weton, kan tidak ada ya. Itu yang pertama. Berarti weton ada yang di Jawa. Apa di Arab ya ada weton? Tidak ada. Nah, di Cina kan beda. Malah Cina ya punya sendiri mungkin. Ya, mungkin punya aturan sendiri, boh. Sio macan, boh, sio naga, boh, apa itu ya. Terus nanti orang bangsa lain juga punya sendiri hitungannya, terutama bangsa timur itu ahli masalah begitu. Nah, apapun itu namanya weton itu sebenarnya mensifati sesuatu ya, terus diberikan nama. Jadi nama-nama weton itu kan berdasarkan sifat dasarnya, sifat dasar manusia itu. Nah, terus saya tak cerita dari awal ya, dari awal penciptaan Adam, karena saya santri ya, mesti saya pakai pilih itu ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu, Allah menyuruh Jibril itu untuk menciptakan jasad Adam itu dari tanah. Itu diambil dari tanah bumi, bukan di satu tempat, tapi di berbagai tempat. Gitu. Yang tanah-tanah yang intinya dikumpulkan sama Jibril. Ya. Nah, di antara tanah-tanah itu ada yang warnanya agak tanah tapi kehitam-hitaman. Ya. Ada yang warna tanahnya itu agak putih. Terus ada yang agak merah, terus ada yang agak kuning. Jadi percampuran tanah-tanah ini yang dijadikan jasad Adam. Ya. Nah, dari tanah-tanah ini kemudian menimbulkan sifat manusia. Ya. Ini
kalau di pelajaran tasawuf ini hal-hal begini dikaji benar-benar ya. Jadi dari keempat tanah ini itu menimbulkan nafsu mutmainnah, kemudian nafsu supiyah, kemudian nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah. Nah, ini di Quran ada ya disebutkan Pak nafsu rinciannya. Nah, di tarekat bahkan penglihatan batin itu bisa melihat sifat-sifat ini berupa cahaya. Jadi ada cahaya hitam, cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih. Nah, orang Jawa itu juga sudah memahami. Ya, kalau sampean ikut grup-grup kejawen itu yang memang ilmunya dalam ya, itu kalau bancaannya itu ada bubur hitam, bubur putih, bubur merah, bubur kuning, 4 warna. Kalau tidak percaya, tanya guru-guru kejawen itu, pasti ada itu. Nah, itu menimbulkan sifat-sifat manusia. Nah, berangkat dari sini sebenarnya nama weton itu berasal. Jadi kalau legi itu condong ke warna putih ya. Terus kemudian untuk paing itu warna kuning. Kalau nggak pon itu warna merah, wage warna hitam. Kemudian yang untuk kliwon itu ada beberapa ada campuran dari sifat-sifat warna ini ya. Entah yang mana itu. Nah, itu untuk yang dasarnya. Nah, sebenarnya semua manusia, apakah itu Jawa, Arab, Cina, itu juga punya titen-titen seperti ini. Tapi bahasa mereka kan lain, ya toh. Kemudian penggunaannya juga lain. Ya. Nah, setiap manusia itu ada yang sebagian besar itu punya sifat legi atau putih. Terus kemudian disifati dengan ya beda-beda lah antara keempat ini. Keempat ini itu menimbulkan nafsu manusia. Lah, kalau misalnya untuk perhitungan pernikahan, misalnya masalah jodoh ya tentu saja dengan memadukan kalau sifat ini dijodohkan dengan sifat ini kira-kira gaduh apa enggak, ya toh? Dasarnya kan itu. Nah, ini kemudian dimasukkan kepada hari ya, sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu. Nah, hari ini ya, asal usul hari ini ya, nanti kita bahas di lain kesempatan ya, biar enggak tumpang tindih ya. Kenapa kok ada 7 hari, ya toh? Orang Jawa itu harinya ya 7, orang Cina ya 7. Kok sepakat ya toh? Kapan mereka sepakat ya toh? Tidak ada suatu bangsa atau suku atau peradaban ya, misalnya yang mempunyai hari jumlahnya 9 atau 8 kan tidak ada. Semuanya kan 7. Orang Eropa ya 7 hari, orang Jawa ya 7 hari. Nah, ini terjadi kesepakatan. Nah, cuma dalam masalah memasukkan sifat-sifat harinya ini, masalah weton ini, Jawa ini memang beda. Ya mungkin mereka punya cara lain ya. Karena itu tidak ada misalnya sifat itu dari warna biru. Tanah tidak ada warna biru, yang ada cuma 4 itu ya. Sampean di kalangan para pelajar atau penganut tasawuf itu juga pakai dasar ini, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu lawamah, nah kemudian nafsu mutmainnah. Nah, mengenai kemudian hari ini kok digunakan, itu tentu saja ada perkecualian ya. Jadi perhitungan-perhitungan seperti ini kan untuk menata kehidupan di dunia ini. Jadi tidak ada kok. Misalnya kamu mau berangkat haji harus berangkat hari apa? Ya, fotonya apa kan tidak ada. Kalau untuk ibadah kan sudah di luar. Jadi hal-hal ini untuk mengatur yang bersifat alami saja. Terus saya teruskan tadi ya, yang masalah
jasanya Nabi Adam. Ya. Nah, dari ke unsur-unsur tadi yang diambil oleh malaikat Jibril dari berbagai belahan dunia tadi, itu akhirnya Nabi Adam kan punya anak cucu ya, keturunan terus menerus sampai ribuan. Nah, ada penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, hadis ya, jelas ini hadisnya. Saya pernah nanyakan hadis ini tentang apa? Tentang ini itu ke Gus Koyum waktu ada orang meninggal itu. Gus Koyum ya bilang kalau ini memang hadis. Gini. Misalnya orang itu dikubur di Ronggomulyo sini. Ya. Padahal aslinya Lamongan, ya kan? Aslinya malah jauh Arab, dikubur di Jawa. Nah, tentang tempat-tempat penguburan ini, kenapa kok bisa begitu? Ini karena tanah yang diambil dulu sebagai bahan jasad Adam ini kembali kepada asalnya. Ya. Jadi kalau misalnya sampean lahir di Jawa Barat ya, terus ada orang lahir di Jawa Barat, terus kemudian meninggal di Jawa Timur. Nah, ini disebabkan karena bahan tanah yang dari Adam tadi, ini memang dari tanah Jawa Timur. Paham ya? Jadi dari berbagai tanah ini, malaikat Jibril mengambil jasad Adam ini. Akhirnya tanah yang untuk bahan tadi itu kembali lagi ke asalnya. Jadi tanah kembali ke tanah, roh kembali ke roh. Ini dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini ya. Jadi karena roh kita berasal dari Allah ya kembali ke Allah. Tetapi jasad kita itu kembali ke tempat asalnya. Ya, ya misalnya wali, ya wali itu kan biasanya dari Arab ya, dikubur di tanah Jawa kan banyak wali. Karena apa? Karena jasadnya meskipun dia dari Arab itu terbuat dari tanah Jawa. Itu zaman dulu ya, kan tidak bisa deteksi dari turunan ini. Kemudian malaikat Jibril itu mengambil tanah-tanah jasad Adam itu yang asalnya dari mana kan tidak bisa deteksi. Ya begitu juga. Karena itu syariat Islam itu ritual apa penguburan itu kembali kepada sifat tanah. Kemudian kaitannya dengan masalah beton tadi. Ya. Begitu juga beton. Beton itu orang yang cenderung kemerah-merahan itu pasti punya sifat berbeda dengan yang bahan dasarnya tanahnya itu misalnya warna putih. Ini masalah warna tanah ya, 4 tadi ya. Tapi kadang-kadang ada ahli spiritual itu analisanya bukan begitu. Jadi manusia itu rangkuman dari 4 unsur, yaitu apa? Tanah, angin, terus api, udara. Ada yang begitu. Ya emang betul di alamnya ada. Tapi ya bukan apa? Bukan kok warna udara ya, sebenarnya warna tanah ini. Itu lain lagi. Nah, kalau warna tanahnya kuning-kuning apa warna angin apa masa kuning gitu toh? Tidak ada. Wong itu warna tanah. 4 jenis tanah dasar. Manusia diciptakan dari tanah gitu. Bukan kok dari api. Nah, yang merah itu bukan kok warna api tapi warna tanah yang kemerah-merahan. Mirip seperti api. Terus nah untuk orang yang dari kalangan santri yang biasanya dididik dengan syariat atau akidah dengan ketat tanpa pernah belajar hal-hal tentang kearifan lokal itu, mereka menentang. Tidak ada dalilnya. Nah, meskipun tidak ada dalilnya, memang nama-nama tidak ada dalilnya, ya toh. Tidak ada orang mengajarkan apa namanya legi paeng pon kliwon itu yang tidak ada di agama ya. Lah, tapi kalau mereka mau teliti, ya ini kok bukan saya memihak salah satu pihak, nah ini saya anggap sama-sama benarnya gitu aja, biar tidak gaduh, ya toh. Kalau mereka mau teliti itu, sekarang ya, misalnya di lembaga tarbiyah syariah,
Ustadz itu kalau mau teliti, kenapa seorang santri itu begitu lulus dari pesantren itu condongnya beda-beda. Misalnya dari segi ibadah ya, ada yang suka puasa ya lah, kemudian ada yang suka zikir, ada yang suka baca Quran ya, kemudian ada yang suka muamalah dengan orang, kan beda-beda. Nah kalau dikejar kok bisa beda-beda ini yang menyebabkan apa? Ya itu sifat loh ya lah. Nah kok sifatnya kok beda-beda? Kalau dikejar lagi, ya emang Allah memberikan petunjuk begitu. Jadi semuanya didasarkan kepada Allah, tauhid ya. Lah Allah kok bisa memberikan petunjuk yang beda-beda itu dasarnya apa? Ya terserah Allah. Memang Allah memberikan begitu. Nah, tapi kalau diteliti lagi, sebenarnya ini kalau mereka mau teliti ya, kan setiap santri punya sifat beda-beda. Terserah mereka namakan apa ya. Ndak sampean namakan legi paling kliwon ya ndak apa-apa ya toh. Sampean ndak kasih nama ya ndak apa-apa. Yang penting kan sampean tahu sifatnya. Kalau misalnya ustadz ini mahir dalam Al-Qur'an, tetapi tidak mahir dalam pelajaran misalnya mahir dalam qiraah, tetapi tidak mahir dalam pelajaran tafsir. Nah, kiai-kiai sendiri itu sifatnya beda-beda ya. Terus lagi, jadi setiap orang itu memang diberi kelebihan oleh Allah itu mempunyai ilmu yang sama, cuma namanya beda. Yang membuat gaduh orang tidak percaya itu cuma nama loh. Yang satu menamakan ini kliwon, ini pon ini. Yang satu menamakan ini sufiah, lawamah, cuma nama tok. Kalau digali intinya ya sama, gitu. Sebenarnya sama-sama percaya, ya, tentang sifat-sifat dasarnya. Nah, lah kiai itu ya, ini saya simpulkan biar tidak terlalu panjang. Itu saking mendalamnya mempelajari sifat-sifat Allah, kemudian sifat-sifat makhluk ini. Itu mereka mempunyai perhitungan yang sangat tepat sekali. Misalnya begini, saya ambil contoh itu, dulu itu waktu perang kemerdekaan, ya. Itu semua ulama itu ada di bawah komando Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu menurut ilmu Mbah Hasyim Asy'ari loh ya, itu kita nanti tanggal 7 perang ya. Ya mungkin tidak tahu dasarnya, entah pitu itu artinya pitulungan bapak wong Jawa ya toh, atau 7 itu kalau dari orang syariat mungkin angka 7 itu angka keramat. Saya kan tidak tahu, ilmunya Mbak Sari kan tinggi sekali ya. Tetapi ini kemudian disangkal oleh Kiai Abbas Buntet ya, yang waktu itu dianggap Mbah Hasyim sebagai orang yang mahir dalam perang. Dan Mbah Hasyim menentukan jangan perang, jangan tanggal 7 ya. Perang itu tanggal 10. Lah Kiai Abbas kok usah memutuskan tanggal 7, berubah tanggal 7 dari tanggal 10 itu loh. Itu berdasarkan apa? Kan berdasarkan ilmunya. Ya, tanggal ya sama-sama loh. Mau tanggal 11, tanggal 7 matahari dari sana, terbit dari sana. Terbit dari sana, tenggelam dari sana, ya. Lah, kenapa Kiai Abbas ini kok memutuskan tanggal 10? Nah, ini karena panjenenganipun Kiai Abbas ini sudah mempunyai ilmu rahasia mungkin. Dia menemukan rahasia angka 10 ini yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini saking lamanya belajar. Nah, begitu juga masalah hitungan-hitungan masalah beton, kenapa wali ini dikholi pada Jumat Kliwon pada gini, ini kan ada rahasia-rahasia tersendiri yang kita tidak tahu ya. Jadi ya begitulah Pak Anwar. Jadi hal-hal begini tidak perlu dipertentangkan ya. Masing-masing mempunyai dasar sendiri-sendiri. Wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimir lima sabaqa nasiril hafilam wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.